Hari ini gue akan menceritakan film Thailand yang berjudul School Tales. Hayo kita mulai. Gedung sekolahan selalu melekat dengan cerita-cerita hantu di kalangan para murid. Dua siswi ini ceritanya akan melakukan uka-uka di lantai 3 gedung sekolahan, tapi mereka terpisah satu sama lainnya saat berada di dalam. Tiba-tiba ada sesuatu yang menghampiri salah satunya dan anehnya lagi, siswi yang terpisah satunya lagi ditemukan sudah tergeletak tak bernyawa di lapangan sekolahan keesokan harinya. 2 tahun berlalu sejak kejadian itu dan gosip tentang kematian yang disebabkan hantu masih hangat dibicarakan. Malamnya, beberapa murid masih terus melanjutkan cerita hantu. Satu persatu akan mendapatkan giliran bercerita, dan yang pertama ditunjuk adalah Top. Dia menceritakan kisah tentang gedung tua. Dulu ada siswa yang bernama Yak yang dikurung dan dikunci di dalam gedung tua oleh anak-anak nakal. Yak lalu mencoba mencari jalan keluar, tapi naasnya dia terjatuh dari tangga dan meninggal. Sejak kejadian itu, orang-orang mengaku dan mendengar suara yang berkata di mana dari sebuah lorong yang gelap. Jika kamu menjawab, maka akan terdengar suara seperti sesuatu yang diseret-seret dan akan mendekat. Setelah itu, jika hantu tersebut menemukanmu, maka dia akan menyeret dan mendorongmu sampai jatuh ke tangga seperti apa yang dialaminya dulu. Cerita kedua diceritakan oleh Mei tentang seorang gadis cantik yang merupakan mantan anggota grup musik yang bernama Pawidi. Menurut gosip-gosip yang beredar, dia dihabisi seseorang di malam saat dia berlatih seruling sendirian di sekolahan dan jasadnya sendiri disembunyikan di balik cermin di ujung ruangan. Katanya jika kamu berada di ruang musik sampai larut malam sambil memainkan seruling, hantu Pawidi akan muncul di belakangmu dan selamanya akan mengikutimu. Ketika kamu bercermin, maka hantu itu akan merasukimu. Sekarang giliran Pete yang menceritakan kisah yang dia tahu. Kata orang, siapapun yang pergi ke perpustakaan sendiri dan berteriak sekeras mungkin, maka kamu akan mendengar suara yang akan menyuruhmu untuk diam. Tidak hanya itu, hantu pun akan muncul mengejar siapapun yang melanggar peraturannya. Hantu yang menakutkan yang selalu menutup sebagian wajahnya dan akan diperlihatkan kepada siapapun yang ketangkap olehnya. Konon katanya, siapapun yang sudah melihat wajahnya akan mati. Kalau yang tadi cuma cerita, sekarang mereka mempunyai ide gila untuk membuktikan sendiri tentang kabar hantu tersebut. Awalnya, Om tidak setuju, tapi karena dibujuk teman-temannya, dia pun akhirnya ikutan. Sebelum itu, Om berkata dia akan menyapa seseorang di sebuah ruangan. Di sana terlihat ada seorang gadis yang sedang menunggui telur menetas bernama Pan. Selagi Om bersama Pan, teman-temannya berencana akan berpencar untuk mendapatkan peluang lebih besar agar bertemu hantu. Mei akan berjalan bersama Cream, Pete bersama Song, dan Ned bersama Top. Cream dan Mei pergi ke ruangan musik dan Mei sengaja memainkan seruling di depan cermin. Karena direkam oleh Cream, entah kenapa Mei pun tidak senang dan membanting serulingnya. Cerita lanjut ke Pete dan Song yang pergi ke ruangan lain. Di sana mereka sambil cicetan yang katanya Pete sengaja menyebarkan gosip yang mempermalukan orang. Di belakang mereka terlihat ada sesosok hantu yang berdiri tapi ternyata hanyalah sebuah patung. Kembali ke Om. Akhirnya dia pamit dan berkata akan kembali menemui teman-temannya. Di perpustakaan, Pete sengaja iseng dengan bersembunyi dari Song. Saat itu dia sempat menjatuhkan sebuah buku yang bergambarkan setan dan sekilas melihat bayangan hantu. Di tempat Cream dan Mei berada, Cream juga melihat sosok hantu di cermin dan langsung kabur, tapi Mei hanya berdiri diam. Cerita berlanjut ke Ned. Dia juga terpisah dengan Top dan terkunci di sebuah ruangan. Terdengar lagi suara yang bertanya ada di mana, dan Ned pun mengintip ke dalam lubang yang ternyata ada seseorang. Bayangan besar itu pun menembus pintu dan terus bertanya di mana. Kembali ke Pete, ternyata dia masih bersembunyi dan dari balik rak buku itu ada sesosok hantu menutup sebagian wajahnya sambil mengisyaratkan dia untuk diam. Semua cerita hantu yang mereka ceritakan sekarang seakan menjadi kenyataan. Setelah beberapa saat, Song mengabarkan ke Om bahwa ketiga temannya menghilang yang tak lain adalah Ned, Mei, dan Pete. Song sendiri sedang bersama Top dan Cream sekarang. Perkiraan sementara, mungkin mereka sudah pulang duluan, dan Om pun mengajak teman-temannya yang tersisa untuk segera kembali ke asrama. Malam itu terasa menakutkan ditambah Pan yang misterius tiba-tiba menghampiri Om dengan mengatakan dia akan pulang duluan. Om sempat mengatakan kehilangan jejak teman-temannya dan Pan pun hanya mengingatkan agar Om berhati-hati. Besoknya, Pan menghampiri Om dan menanyakan tentang teman-temannya yang lain. Setelah itu, Pan meminta Om untuk menemuinya di ruangan sains di saat waktu istirahat makan siang. Di kelas, Pete tiba-tiba muncul dan mengatakan dia telah dihantui semalam, tapi Song tidak percaya dengan yang namanya hantu.
Di sisi lain, Cream sendiri masih mencoba mencari Mei dengan mengirimkan pesan, tapi Mei tampak ogah-ogahan menjawab Cream. Alasannya sepele, hanya urusan cinta-cintaan di mana Jom, pangeran pujaan hatinya, malah diam-diam berpacaran dengan Cream. Jadi ceritanya, semalam itu Mei benar-benar kesal setelah Cream pergi. Dia berteriak sendiri di toilet dan tiba-tiba terdengar suara ketukan dari bilik toilet. Saat itu juga Cream menelponnya tapi sengaja tidak mau diangkat dan entah apa yang di otaknya sekarang, Mei malah ingin berselfie ria. Kamera diarahkan dan sekilas menangkap sesosok hantu di belakangnya. Cerita lanjut lagi ke Top. Melihat Ned dari jauh, dia pun menghampiri dan menanyakan apa yang terjadi semalam. Top pun langsung dihajar di mana Ned berpikir Top lah yang menguncinya di gudang. Karena kejadian itu, Ned mengaku harus membobol pintu agar bisa keluar. Ternyata benar, Top mengakui perbuatannya dan berterus terang karena sangat tidak suka dengan Ned, di mana Ned selalu menjadikan dia sebagai bahan tertawaan dan juga mengambil posisi Ben yang Top inginkan selama ini. Cerita loncat lagi ke Pan dan Om. Akhirnya mereka bertemu di ruang sains yang sebenarnya sudah tidak terpakai. Pan lalu menjelaskan tentang bagaimana hantu tercipta. Dari sebuah kepercayaan, keyakinan yang terus-terusan dibicarakan, maka semakin kuat pula sosok hantu tersebut. Pan juga menceritakan tentang hantu gedung ketiga yang sudah ada dari 10 tahun yang lalu. Katanya jika kau berjalan sendirian di malam hari di gedung tersebut dan mematikan lampu, maka hantu itu akan muncul lalu mengejarmu. Jika tidak bisa kabur, maka kau akan ditemukan tewas besoknya. Kalau disambung-sambungkan, kemungkinan inilah yang terjadi dengan siswi yang meninggal 2 tahun yang lalu di awal cerita. Tak berapa lama, Om mendapatkan kiriman video dari Mei di chat grup musiknya. Ternyata itu adalah rekaman semalam di saat dia berada di toilet. Mei yang sedang tertawa tiba-tiba dibekap dari belakang oleh sepasang tangan, dan video itu pun berakhir. Ini mungkin sebuah sinyal yang kurang baik dan Pan pun berkata harus menemukan Mei segera. Cerita lanjut lagi ke kelas. Pete yang baru saja berencana molor di kelas kaget setelah mendengarkan suara aneh. Pelan-pelan dia melirik ruangan kelas yang ternyata kosong. Ada hantu yang sedang coret-coret di papan tulis dengan kuku yang tidak sempurna. Yang tertulis di papan adalah kata diam, dan sebuah lemari besi di pojokan pun tiba-tiba terbuka sendiri. Kapur menggelinding di mejanya dan sebuah tangan muncul dari bawah meja yang langsung mencekiknya. Ternyata Pete hanya bermimpi dan tak lama setelah itu terdengar suara Ned yang berteriak ketakutan dari dalam lift. Dia mengaku mendengar suara hantu yak, tapi Song menertawainya. Hari sudah semakin larut dan anak-anak masih membicarakan Mei yang katanya sedang mencari perhatian, makanya alay. Om menanyakan kepada Pete dan Ned tentang apa yang terjadi semalam. Belum sempat dijawab, guru mereka datang dan menyuruh mereka untuk berlatih. Anak hilang itu pun akhirnya kembali tapi dengan ekspresi yang aneh. Lampu tiba-tiba padam dan terdengar suara orang yang memainkan seruling. Sudah jelas yang memainkan seruling itu adalah Mei, tapi anehnya bayangan yang terpantul di cermin bukanlah Mei melainkan anak setan. Pete dan Ned yang paling ketakutan di mana mereka mendengar dan berhalusinasi persis seperti di malam itu. Dalam sekejap semuanya pun bubar dan yang lari paling kencang justru guru mereka. Mei melukai lengannya sendiri yang sudah pasti dia sedang kerasukan. Pan datang dan menyuruh mereka semua untuk pergi ke ruangan sains sedangkan Ned dan Pete terus merasa dihantui di tempat yang berbeda. Ned ditemukan oleh teman-temannya dan langsung diboyong ke ruangan sains, sedangkan Pete masih terus melihat penampakan hantu yang menakutkan. Singkat cerita, teman-temannya menemukannya tapi tidak melihat hantu seperti yang dilihat Pete. Tanpa menunggu lama, Pete pun segera dibawa ke ruang sains. Mei yang masih dikuasai roh jahat terus mengamuk di luar dan Pan meminta semua orang untuk memanggil namanya agar dia bisa kembali. Hal tersebut berhasil dan Mei pun segera dibawa masuk. Di dalam Pan mengatakan ada 3 peraturan hantu, yang pertama bisa terlihat karena dia mengizinkan, yang kedua dihantui dan terakhir hantu itu akan merenggut nyawa. Satu-satunya jalan sekarang adalah mencari tahu latar belakang setiap hantu agar mereka semua bisa terlepas dan misi itu akan dijalankan besok. Malam itu semua anak-anak pada tidur kecuali Om dan Pan. Pan berkata dia menulis jurnal tentang para hantu tapi sudah berhenti sekarang dan dia sering meletakkan batu di sebuah sudut lapangan untuk memperingati seseorang. Om diperbolehkan melihat jurnal hantunya dengan perjanjian jika Om ingin memainkan sebuah lagu untuknya nanti. Duh, ini urusan para bocah dari gombal-gombalan jadi berbunga-bunga. Besoknya, Top, Ned, dan Pan pergi ke tempat di mana katanya Yak meninggal dulu, sedangkan yang lainnya berada di gudang untuk memeriksa buku-buku tahunan siswa. Dari satu album, Pete melihat foto Pawadi yang tak lain adalah hantu yang mereka lihat di cermin. Sempat-sempatnya Pete nyinyir yang katanya kok jelek gini ya, katanya cantik. Tak berapa lama, Om ditelepon dan mereka pun menyaksikan foto-foto masa lalu tepatnya di tahun 2006,
di mana Pak Wadi masih bersekolah di sana. Dia juga ternyata adalah anggota musik di kala itu. Di sana juga ada gambaran tentang Yak tapi tidak banyak. Sekarang mereka berpindah ke perpustakaan untuk mencari tahu tentang hantu di perpustakaan. Dari semua data terbentuk sebuah kesimpulan yang mengatakan bahwa teman Yak telah menyembunyikan tasnya di gedung 3, sedangkan Pak Wadi sendiri adalah anggota musik yang bahkan tidak pernah bermain. Karena itulah ada kemungkinan dia sengaja mengakhiri hidup. Rencananya sekarang, Ned dan Top bertugas untuk menemukan tas Yak. Walaupun mereka berdua masih saling kesal, tapi ini bukan saatnya untuk balas-balasan. Di tempat lain, Mei, Krim, dan Song akan mengadakan aksi untuk mengundang hantu Pawidi. Tak berapa lama, pajangan Newton bergerak sendiri, dan kain yang menutup patung pun terlepas tanpa ada yang menariknya. Ada satu sosok yang ditutup kain putih bergerak mendekati Mei, dan kain itu pun langsung menutupnya. Grup lain yang beranggotakan Pan, Odd, dan Pete berlari menuju ke sebuah tempat, tapi Pete terhenti seakan melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh teman-temannya. Hantu itu tidak di depan tapi di sampingnya. Melihat penampakan yang begitu dekat, Pete pun langsung terbujur kaku. Kembali ke Top dan Ned. Jalan sana-sini, tiba-tiba terdengar suara yang berkata, mendengar itu mereka pun langsung bersembunyi, tapi tetap aja ketangkep dan hantu itu pun tetap menanyakan di mana tasnya. Sekarang mereka menjadi sasaran hantu dan singkat cerita, Ned pun diseret. Setelah itu Ned dibully oleh hantu yang terus menanyakan di mana tasnya. Dari belakang, Top datang membawa tas tersebut yang langsung ditemplok ke badannya. Ini loh tasnya, berisik bertahun-tahun hanya untuk urusan sepele. Setelah mendapatkan tasnya, hantu yang mengerikan pun berubah wujud dan pergi sambil berkata, jika kau temanku, seharusnya kau tidak menyembunyikan tasku. Karena momen inilah Ned berterima kasih kepada Top dan mereka pun berbaikan kembali menjadi teman yang benar-benar teman. Kembali ke Mei, dia berteriak histeris setelah melihat wajah hantu di atas kepalanya. Hantu itu lalu merasukinya sambil memperlihatkan ciri khasnya yang suka tertawa gila, walaupun entah apa yang dia tertawakan. Ikatan talinya terlepas dan sekarang dia ingin mencekik Krim. Hantu itu lalu melepaskan tangannya dari leher Krim dan meminum sebotol obat. Pas udah kejang-kejang, Song baru berinisiatif memainkan sebuah lagu dengan seruling dan hantu itu langsung keluar dari tubuh Mei. Dia ikut bergabung memainkan lagu dan setelah puas, dia pun menghilang. Song mengira-ngira bahwa selama ini dia tidak main di grup musik karena tidak ada yang mengajarinya, maka dari itu dia pun memperlihatkan bagaimana caranya bermain. Kembali ke Pete, rohnya dibawa ke sebuah tempat di mana hanya ada dia dan 2 pintu. Di dalam sana terdengar suara yang berkata untuk melepaskannya, sedangkan di dunia nyata, fisiknya sendiri masih terbujur kaku. Nyambung ke dunia roh, wajah Pete tiba-tiba dibekap oleh hantu sambil berkata, kenapa kau selalu menceritakan rahasiaku kepada orang lain? Hantu itu muncul di depannya yang semakin membuat dia takut, lalu tiba-tiba dia tersadar entah kenapa. Pan merasa ini pasti ada hubungannya dengan Om, dan ternyata memang hantu itu malah menemui Om di perpustakaan. Om sendiri mengenali hantu tersebut yang dia panggil Nona Saporn. Ada sebuah buku yang tidak sengaja terjatuh dan hal itu membawanya ke masa lalu. Jadi waktu itu, Om kecil dimarahi gara-gara menjatuhkan buku. Dia disuruh membereskan semua buku-buku yang dia jatuhkan dan saat itu juga lah, dia tidak sengaja menemukan hasil pemeriksaan kesehatan Bu Saporn yang bertuliskan positif HIV. Dengan cepat, hal yang menjadi rahasia pun tersebar dan orang-orang mulai menjauhinya. Setelah itu ada gosip-gosip yang mengatakan Bu Saporn mengakhiri hidup dengan menjatuhkan diri, tapi ada juga yang berkata kecelakaan. Hantu itu kini muncul dan mengisyaratkan dia untuk menutup mulut. Om mengakui semua perbuatannya dan meminta maaf dengan penuh penyesalan. Mendengar permintaan maaf yang tulus, akhirnya hantu itu berubah ke wujud yang terlihat lebih baik dan menghilang. Setelah semua berakhir, Pan menemui Om di perpustakaan. Si biang gosip hanya bisa menangis ketika ditanya apakah dia yang telah menyebarkan gosip tentang hantu perpustakaan. Semua sudah berakhir dan saatnya para abegong untuk pulang ke rumah masing-masing. Pan memuji keberanian Om dan berkata dibandingkan dengan Om, dia orang yang lebih penakut dan menyimpan sebuah rahasia sampai sekarang. Om menawarkan diri untuk mendengar ceritanya dan Pan berkata, jika sudah waktunya dia akan memberitahu. Di dalam taksi yang berbeda, Pan mengirimkan pesan bahwa dia akan hadir di kompetisi musik Om dan memintanya untuk memenuhi janjinya. Hari kompetisi tiba dan ternyata Pan sudah tergeletak tak bernyawa di lapangan. Sesuai janji, mereka semua memainkan sebuah lagu untuk mengenang Pan. Setelah itu, Om menemukan buku jurnal yang bertuliskan cerita hantu di sekolah oleh Kik dan Pan.
Di sana terdapat beberapa cerita di antaranya, hantu di ruangan musik, hantu yat, hantu perpustakaan, dan hantu gedung 3. Om pun penasaran dan pergi ke gedung 3. Dia mematikan lampu sebuah ruangan dan seseorang yang tidak diketahui menelpon dengan mendengarkan suara aneh. Pintu ruangan terbanting dengan sendirinya dan dari belakang ada hantu yang merangkak lalu memperlihatkan wujudnya. Ada juga suara yang menyuruhnya untuk turun melewati tangga. Om menuruti dan di sana dia bertemu dengan Ropan. Untungnya Om tidak sebodoh itu yang mempercayai sosok di depannya itu benar-benar Pan. Sosok ini jugalah yang ternyata merubah diri menjadi Kik dan menghabisi Pan dulu. Karena sudah ketahuan, hantu itu pun memperlihatkan wujud asli dan mencongkel matanya sendiri. Om mencoba kabur tapi sayangnya dia ketangkep dan hantu itu membiarkan dia terjatuh ke bawah tangga. Tidak sampai di sana, hantu itu masih mengejarnya. Di saat-saat terpojok, Om menyebut nama hantu itu dengan nama Pawadi. Dari belakang, tiba-tiba teman-temannya datang dan menceritakan tentang kisah Pawadi dulu. Pawadi adalah seorang gadis polos yang tidak bisa bergaul. Ada keinginan tapi dia tidak tahu harus memulai dari mana, sampai akhirnya dia melamar menjadi bagian dari grup musik walaupun tidak bisa memainkan alat musik apapun. Dia sangat berusaha tapi hal itu malah membuat teman-temannya terganggu dan semakin mengucilkannya. Mereka bahkan menganggap dia tidak ada, tapi untuk menutup semua itu, mereka membuat cerita seakan-akan Pawadi itu anak yang sombong dan berkepribadian aneh. Semua orang menyukai cerita itu tanpa ingin mengetahui kebenarannya, sampai suatu hari dia pun minum sebotol vitamin C, sampai berbuih untuk menarik perhatian teman-temannya, tapi sayang, sampai detik ini pun mereka tidak peduli dengannya. Setelah kejadian itu, teman-temannya malah menyebarkan rumor bahwa dia sudah mengakhiri hidup dan menganggap Pawadi sebagai hantu. Pawadi pun sudah tidak tahan lagi dan suatu malam di saat murid-murid sedang mengerjakan tugas, dia memakai topeng sambil memegang pisau. Setelah itu dia mematikan lampu yang rencananya akan membalaskan dendam. Yang terjadi saat itu adalah anak-anak malah menertawakannya. Karena itu Pawadi berubah haluan dan malah menjatuhkan diri. Setelah kejadian itu ada dua versi berbeda tentang Pawadi, yaitu ruang latihan tua dan topeng hantu. Tapi kisah asli soal topeng hantu tidak semengerikan di dalam cerita tersebut, dan kisah hantu yang tak terceritakan akhirnya akan terlupakan. Kisah sebenarnya tentang Pawadi lebih buruk daripada topeng hantu, tapi kenyataannya orang memilih tidak mengatakan yang sebenarnya. Semua murid yang muncul saat itu sengaja menceritakan kembali kisahnya di depan hantu Pawadi, dan saat itulah dia hanya menangis sedih. Sebelum mereka benar-benar pergi, Om berkata mereka semua tidak akan melupakan hal-hal buruk yang orang-orang lakukan kepada Pawadi dan hal-hal buruk yang Pawadi lakukan kepada Pan. Terkadang Om masih memainkan musik di depan cermin hanya untuk mengenang hantu Pawadi. Tamat. Selalu ada tujuan untuk semua orang yang kau temui. Beberapa orang akan mengujimu, beberapa akan memanfaatkan, beberapa akan mengeluarkan sisi terbaik dalam dirimu, tapi semua orang akan